Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai review paper kami yang berjudul An External Plagiarism Detection System based on Part of Speech atau POS, Tag Engrams, and Word Embedding. Sebelumnya, kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Dafa Ayasi dengan NIM L01221006. Lalu ada Nadia Putri Uswatun Hasana dengan NIM L01221117. Lalu ada saya, Yahya Abdurrahman, dengan NIM L01222153. Sebelumnya memasuki isi dari presentasi, saya akan menjelaskan mengenai materi-materi presentasi yang akan dipresentasikan. Yang pertama ada pendahuluan, lalu ada research problem, yang ketiga ada metodologi, yang keempat ada key finding, yang kelima ada challenges atau limitation, yang keenam ada future work, yang terakhir ada kesimpulan. Baik, yang pertama adalah pendahuluan yang berisi dengan semakin mudahnya akses informasi di internet, plagiarisme semakin marak terjadi, terutama di bidang akademik. Plagiarisme dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari menyalin teks secara langsung tanpa sumber, hingga memparafrasekan isi dengan perubahan struktur sintaksis atau penggunaan sinonim. Hal ini menjadi tantangan serius, karena deteksi plagiarisme secara manual tidak lagi efektif, seiring bertambahnya jumlah dokumen digital. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem deteksi otomatis yang mampu mengidentifikasi plagiarisme meskipun telah disamarkan. Artikel ini mengusulkan metode deteksi plagiarisme eksternal berbasis part of speech atau POS, Tag Engrams untuk menangkap kesamaan sintaktik. Lalu ada word embedding atau word to fact untuk mengukur kesamaan semantik antar kalimat. Lalu ada research problem yang bagaimana membangun sistem deteksi plagiarisme eksternal yang mampu mengidentifikasi plagiarisme yang telah mengalami obfuscation atau pengaburan, seperti parafrase, penyusunan ulang kalimat, dan penggantian kata dengan sinonim secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan deteksi plagiarisme otomatis, khususnya dalam mendeteksi paraphrasing dengan tingkat obfuscation atau pengaburan yang tinggi, yang sulit ditangani oleh metode deteksi plagiarisme tradisional. Peneliti ingin meningkatkan akurasi deteksi dengan menggabungkan kemiripan sintaksis dan semantik menggunakan POS, Tag Engrams, dan word embedding. Kemudian untuk metodologi pada paper ini menggunakan 2 metode. Yang pertama yaitu menggunakan POS Tag Engrams atau POS-NG untuk menangkap kesamaan sintaktik antar kalimat. Dan yang kedua menggunakan metode word embedding atau word to fact yang dikombinasikan dengan longest common subsequent atau LCS untuk mengukur kesamaan semantik antar kata. Berikut merupakan tahapan metodologi. Arsitektur sistem deteksi plagiarisme pada paper ini terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama yaitu tahap pra-pemrosesan atau pre-processing, yang kedua tahap pembentukan engram, yang ketiga tahap pengambilan kandidat kalimat atau kandidat retrieval, dan yang terakhir yaitu tahap pengambilan keputusan. Masuk ke tahap pertama, yaitu tahap pre-processing, menggunakan dataset yang berasal dari Pan-Plagiarism Corpus 2011 dengan 4 tipe paraphrasing, yaitu non, low, high, dan simulated. Tahapan pre-processing ini dibagi menjadi 6 subtahapan. Yang pertama yaitu segmentasi kalimat. Dokumen sumber dan dokumen yang dicurigai dibagi menjadi kalimat-kalimat sebagai unit analisis utama.
Yang kedua yaitu penanganan kalimat pendek. Kalimat dengan kurang dari atau sama dengan 12 kata termasuk stop words digabung dengan kalimat sebelumnya hingga total katanya menjadi lebih dari 12. Hal ini untuk menjaga struktur sintaksis. Yang ketiga yaitu tokenisasi. Kalimat dipecah menjadi token menggunakan white space tokenizer. Kemudian yang keempat, post tagging. Setiap token diberi label kategori sintaksis yaitu noun, verb, dan lain sebagainya. Menggunakan Stanford Post Tagger dan menggunakan Penn-Treebank Post Tagset yang berisi 45 jenis tag, termasuk tanda baca dan simbol. Lalu yang kelima, penggunaan stop words. Stop words tetap dipertahankan agar struktur sintaksis tidak rusak dalam pembuatan post tag n-grams. Lalu yang terakhir yaitu pengindeksan post tag n-grams. Post tag diubah menjadi n-grams, kemudian disederhanakan menjadi satu karakter dan diindeks untuk mempercepat pencarian kalimat kandidat. Berikut merupakan contoh hasil dari tahap preprocessing. Next. Lalu masuk ke tahap yang kedua yaitu tahap pembentukan n-gram. Di sini dibagi lagi menjadi 3 sub tahapan. Yang pertama yaitu pembentukan n-gram. N-gram dibentuk dari setiap kalimat berdasarkan urutan POS atau part of speech text, bukan kata atau karakter biasa, dan digunakan untuk mengukur kemiripan sintaksis antar kalimat. Kemudian yang kedua, proses pembentukan post-ng atau post-tag n-grams. Post-ng dibentuk dari dokumen sumber dan dokumen yang dicurigai. Pada tabel berikut merupakan contoh pembentukan dari 3 gram, 4 gram, dan 5 gram. Kemudian sub tahap yang ketiga yaitu pengindeksan post-ng. Post-ng dari dokumen sumber diindeks menggunakan mesin pencari Lucene. Indeks menyimpan pemetaan antara post-ng dan dokumen sumber. Jika post-ng dari dokumen yang dicurigai cocok dengan post-ng dalam dokumen sumber, maka dokumen tersebut dianggap kandidat sumber plagiarisme. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap pengambilan kandidat kalimat atau kandidat retrieval. Tahapan ini dibagi menjadi 3 sub tahapan. Yang pertama yaitu proses pencarian kalimat kandidat. Post tag n-grams atau post-ng dari setiap kalimat mencurigakan dalam dokumen digunakan sebagai query pencarian, di mana query ini digunakan untuk mencari kecocokan dalam indeks kalimat sumber. Kemudian yang kedua, pengembalian hasil pencarian. Sistem mengembalikan himpunan kalimat kandidat yang memiliki skor kemiripan tertinggi terhadap post-ng kalimat mencurigakan. Setiap kandidat mencakup informasi nomor dokumen sumber, nomor kalimat dalam dokumen sumber, nomor kalimat mencurigakan, dan peringkat kandidat berdasarkan kemiripan. Kemudian berikut merupakan contoh interpretasi. Misal, kalimat ke-27 dari dokumen sumber adalah kandidat pertama untuk kalimat ke-57 dari dokumen yang dicurigai. Kemudian sub tahap yang ketiga yaitu pengurutan dan analisis plagiarisme. Kalimat kandidat diurutkan berdasarkan ID dokumen dan nomor kalimat. Jika dua kandidat dari dokumen sumber dan dokumen yang mencurigakan memiliki perbedaan posisi kalimat yang kecil, misalnya selisih kurang dari ambang batas, maka dianggap sebagai indikasi plagiarisme berurutan atau berkelanjutan. Lalu masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap pengambilan keputusan. Tahap ini bertujuan menentukan apakah kalimat mencurigakan merupakan hasil plagiarisme dari kandidat kalimat sumber. Dua metode yang digunakan yaitu yang pertama ada post-ngpd atau post-tag n-gram plagiarism detection, di mana dua kalimat kandidat berurutan dibandingkan berdasarkan perbedaan posisi ID kalimat. Jika selisih posisi kalimat dari sumber dan kalimat mencurigakan kurang dari ambang batas, maka dianggap sebagai plagiarisme. Kemudian, metode yang kedua yaitu
post NGPD yang ditambahkan dengan SSBS atau Semantic Similarity Between Sentences. Selain post NGPD, ditambahkan juga perhitungan kemiripan makna antar kalimat menggunakan word to fact dan LCS atau Longest Common Subsequence. Stop words dan tanda baca dihapus, lalu dilakukan pencocokan kata berdasarkan vektor semantik. Kemudian jika skornya lebih dari atau sama dengan ambang batas, maka kalimat tersebut dianggap plagiat. Selanjutnya saya akan menjelaskan key findings dari artikel ini. Metode post NGPD plus SSBS menghasilkan skor terbaik pada kasus plagiarisme dengan obfuscation tinggi dan rendah. Lalu, model ini bisa mengungguli 9 sistem dari kompetisi PAN 11 dalam matriks plagdet dan recall. Penggunaan N-gram 3 dan nilai ambang LCS di atas 0,9 memberikan hasil yang paling baik. Lalu, post-tag N-gram efektif dalam mendeteksi plagiarisme meski urutan kata diubah atau kata diganti dengan sinonim. Next. Challenge dan limitation-nya. Kelemahan utama adalah pada plagiarisme dengan konversi kalimat aktif pasif atau perubahan besar struktur kalimat. Karena post NG dapat gagal mengenali struktur yang sangat berubah. Lalu word to fact tidak selalu menghasilkan vektor yang cocok untuk kata-kata sinonim secara kontekstual. Dan yang terakhir, kinerja semantik menurun jika urutan kata terlalu berubah atau jika word to fact tidak mengenali hubungan antar sinonim dengan baik. Selanjutnya, next, future work-nya. Perbaikan metode kesamaan semantik mungkin dengan model embedding yang lebih kuat dari word to fact seperti BERT. Kemudian bisa meningkatkan robustness pada kalimat dengan struktur kompleks seperti kalimat pasif atau dengan penggunaan idiom. Dan yang terakhir, bisa mengembangkan sistem multibahasa atau cross-lingual plagiarism detection. Next. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengusulkan sebuah metode baru untuk mendeteksi plagiarisme eksternal dengan menggabungkan pendekatan sintaktik melalui post-tag N-gram tadi dan semantik menggunakan word to fact dan LCS. Sistem ini terbukti efektif dalam mendeteksi kasus plagiarisme dengan tingkat obfuscation tinggi yang selama ini menjadi tantangan bagi metode konvensional. Melalui evaluasi pada dataset PAN PC11, metode yang diusulkan menunjukkan kinerja terbaik dibandingkan 9 sistem lain dalam kompetisi PAN 11, terutama pada kasus plagiarisme tipe low dan high obfuscation. Penggunaan post-tag N-gram memungkinkan sistem untuk menangkap struktur sintaktik kalimat, sementara penambahan kesamaan semantik memperkuat deteksi terhadap parafrase yang kompleks. Meskipun demikian, sistem masih memiliki keterbatasan, khususnya dalam menangani perubahan struktur kalimat yang drastis seperti konversi aktif ke pasif dan pergantian kata yang tidak dikenali secara semantik oleh word to fact. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang deteksi plagiarisme secara otomatis dan membuka peluang pengembangan lebih lanjut melalui integrasi model semantik yang lebih canggih di masa depan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.